pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in disebabane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat, mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur, semuanya hancur, dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya, jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal? Mergi ngeten, logikanya ngeten. Ya, logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tafila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mengudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati, jadi itu iman biwujudillah, iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya, kan nopo kesu. Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Ya, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh, sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, tuh, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan ngomong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Allah wujudnya saiki. Lho kita ini kan nyembah Allah wujudnya saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi kian saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham deh. Itu ngeri. Kalau balik ini balik ya. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ra ono terus. Sing ra ono iku pamahaman, dadi utekem sing ra ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi, suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen, apa mulang sampean ya kesuwen, nggak sih apa mergawe ya kesuwen. Mereka paling banter logikanya ngeten. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin, goblok-goblok nak mau ibadah. Iku kesuwennya ngeten. Engkau mulang ning rugen wis kasil mulang yo golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi. Wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake ya Allah terus.
Jadi ya misalnya rasido lah ya apa-apa, pengen rugen rasido ya apa-apa, pengen kayak dua rugen rasido ya apa-apa. Mulanya cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasido tetap ganjaran, kok kontrake sebagai pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben durung sida paham. Iku ditulis sitok. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran, karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengen haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu boleh haji ya ridhani Allah, sekarang juga ya ridhani Allah. Dari ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajak, mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya ke ben suga, ke ben sodako diridhani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridhani pangeran, sabar ngempet, mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh gak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat, innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu, kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumangsaku luwih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jo ngaji bae kula enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Emang ada sampean terima sampean, sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya. Lha kalau ada cerita. Ya Arwani top-top Kiai Quran top-top Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren. Bawa urusan belanja bawa apa agak keren. Cuma pindah di masjid tadi. Jadi ya basaria sekali, lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tau wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Yang nak gede bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men sampean. Lah nek kenapa mubalek mlepuk mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah, wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di jadi nak goblok rasa di syariat. Nah, wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Dari awal Nabi ngedikan dimulai niat, maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'alanya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nyaman. Mari pulang merasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko, ana kiai ini nek sepuh watak watuk ambeng imami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek sholat terus senajan tau urung sholat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya apa
awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam setengah 2. Yaqqa sulusul lailil akhir sekitar setengah 2. Lalu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menuduh kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawat do. Dari wong fikih. Mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser ora apa. Apa dari wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah.